Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Analisis Data Statistik. Kenalin, nama aku Andi Aura Usatung Hasanah M dengan NPM 184240022 dari kelas Sains Data 1B. Aku akan memaparkan hasil analisis statistik dengan judul Studi Statistik terhadap hasil pelatihan, uji rata-rata dan perbedaan antar kelompok. Dalam presentasi ini, aku akan menjelaskan bagaimana data dari 3 kelompok pelatihan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji T1 sampel, dan inovasi satu arah untuk mengetahui efektivitas dan perbedaan dari pelatihan secara signifikan. Mari kita mulai dari latar belakang. Dalam era perkembangan kompetensi kerja yang semakin kompetitif, organisasi dan lembaga pelatihan dituntut untuk menyajikan program-program yang bukan hanya relevan secara materi, tetapi juga efektif dalam proses dan hasilnya. Sebuah lembaga pelatihan profesional menyelenggarakan 3 jenis program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam bidang yang sama. Pendekatan statistik menjadi alat yang ideal untuk proses evaluasi ini. Evaluasi semacam ini bukan hanya memberikan bukti ilmiah terhadap efektivitas pelatihan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis lembaga dalam merancang dan menyempurnakan program pelatihan di masa mendatang. Berikut studi kasus yang diberikan. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, rumusan masalah yang bisa diangkat dalam analisis ini adalah 1. Bagaimana gambaran statistik deskriptif dari masing-masing skor peserta pelatihan berdasarkan kelompok. 2. Apakah rata-rata skor pelatihan dari keseluruhan peserta kurang dari 20 dengan tingkat signifikansinya 5%. 3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata skor yang signifikan antara ketiga kelompok program pelatihan juga dengan tingkat signifikansi 5%. Sebelum kita membahas tentang metode analisisnya, aku akan menjelaskan teori metode analisis yang akan aku gunakan, yaitu ada statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti melalui nilai rata-rata atau mean, median, simpangan baku, serta nilai-nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya ada uji signifikansi, yaitu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari data sampel cukup kuat untuk digeneralisasikan ke populasi dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa hasil tersebut terjadi secara kebetulan. Contohnya yaitu uji T1 sampel. Yang terakhir adalah ANOVA, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lebih dari 2 kelompok. ANOVA membandingkan variansi antar kelompok dan dalam bentuk kelompok untuk menentukan signifikansi perbedaan rata-rata. Berikutnya, yaitu gambaran ringkas statistika deskriptif dari masing-masing skor kelompok. Pertama, kita mencari skor kelompok dari kelompok A, yaitu dengan mencari ukuran pemusatan data yang dimana mencari nilai N, jumlah, mean, median, dan modus. Bagaimana kita mencari jumlah N, yaitu dengan count dan mendrag semua nilai A, maka hasilnya mendapatkan 15. Lalu untuk mendapatkan jumlah, yaitu dengan mensum lalu mendrag nilai A, maka jumlah yang didapatkan yaitu 193. Untuk mencari nilai mean, yaitu dengan average dan jumlah dibagi N. Jumlah yang tadi yang didapatkan yaitu 163 kan, lalu dibagi 15, nanti hasilnya yaitu 12,86666. Lalu kita mencari nilai median. Median yaitu nilai A, nanti akan mendapatkan hasil 13. Untuk mencari nilai modus, yaitu menggunakan rumus mode .SNGL lalu mendrag semua nilai A, dan nilai modus yang didapat yaitu 13. Selanjutnya kita mencari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yaitu ada data minimal dan data maksimal. Data minimalnya ada, yaitu menggunakan rumus minimal min mendrag nilai A, lalu mendapatkan hasil yaitu 5. Untuk mendapatkan nilai maksimal yaitu max nilai A, lalu hasilnya itu 22. Yang terakhir kita mencari varian. Nilai A kita kurangi dengan mean. Berapa nilai meannya tadi? Yaitu 12,866. Maka hasilnya akan didapat seperti ini. Setelah didapatkan hasil seperti ini, hasilnya akan dipangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah semua nilai mean dipangkat 2, semua nilai ini akan disum. Dimana rumusnya yaitu sum lalu mendrag semua nilai XI dikurang mean pangkat 2, maka akan dapat hasil 281,73333. Nah, untuk mendapatkan nilai variansinya yaitu dengan rumus mean pangkat 2 dibagi N kurang 1. N kurang 1 itu berapa? N yang kita dapatkan tadi itu 15, lalu dikurang dengan 1 berarti 14. Berarti nilai ini
dibagi dengan 14. Lalu untuk mendapatkan simpangan bakunya yaitu dengan rumus SQRT dengan variansi yaitu 20,12380,952. Nah, maka simpangan bakunya yaitu 4,4859 dan seterusnya. Next, yaitu kita mencari statistika deskriptif dari skor kelompok B. Seperti rumus skor kelompok A, kita mencari ukuran pemesanan data yang dimana ada N, jumlah, mean, median, dan modus. Nanti jumlah N-nya ada dapat 15, jumlahnya 253, meannya 16,86, mediannya 16, modusnya 15. Lalu setelah itu kita mencari ukuran penyebaran data. Maka akan didapat nilai minimal yaitu 2 dan nilai maksimal yaitu 32. Lalu mencari variannya. Seperti rumus yang tadi, kita mengurangi nilai B dengan mean. Lalu hasilnya kita pangkat 2. Setelah dipangkat 2, hasilnya kita sum. Setelah disum, kita mencari variansinya, yaitu nilai mean dibagi dengan 15 ukuran 1, jadi 14. Nah, nilai simpangan bakunya, yaitu SQRT, variansi 53,4095 tadi, maka hasil simpangan bakunya yaitu 7,308. Next. Nah, kalau ini nilai statistika deskriptif dari kelompok C. Seperti yang kelompok A dan kelompok B tadi, kita mencari ukuran pemusatan data, yaitu N-nya 15, jumlahnya 209, meannya 13,933, mediannya 11, modusnya 9. Terus kita mencari ukuran penyebaran data. Kita dapat minimalnya 4 dan maksimalnya 30. Nah, setelah disum untuk mencari variansi, yaitu dengan membagi nilai sum tadi dengan N dikurang 1, berarti 14. Maka hasilnya 56,6380. Lalu untuk mencari simpangan baku, yaitu menggunakan rumus SQRT variansi, yaitu 56,63. Maka hasil dari simpangan bakunya yang didapat itu 7,5258 dan seterusnya. Nah, setelah tadi kita mencari nilai deskriptifnya, kita mencari nilai uji signifikannya, yaitu kita mencari dulu nilai N, X, simpangan baku, dan hipotesis. N-nya yang didapat itu yaitu 45. Kenapa 45? Karena kita menghitung semua nilai A hingga C, yaitu 45. Lalu kita mengurangi nilai N ini dengan 1, dapatkan 4. Untuk mendapatkan X, yaitu dengan rumus average semua nilai A sampai C, maka akan mendapatkan hasil 14,556. Nah, simpangan baku yang dipakai itu 7,179. Lalu hipotesisnya 20 kita dapat dari mana? Yaitu dari sini, dari soal H0 sama dengan lebih dari atau sama dengan 20 dan H1 kurang dari 20. Nah, kita juga dapat nih tingkat signifikannya, yaitu A, yaitu 5. Nanti nilai A itu kita bagi 2, jadi mendapatkan nilai 0,05. Dimana kita dapat nilai S, yaitu 0,05 kita pangkat 2, jadi kita dapat 0,025. Pertama-tama kita mencari nilai T kritis, yaitu rumusnya T.INR. A bagi 2 itu tadi kan 0,05, lalu N kurang 1 itu 44. Nanti hasil yang didapatkan yaitu min 1,6802. Lalu selanjutnya kita mencari nilai T, yaitu rumus seperti ini. Untuk menghitung nilai T, kita mengurangi X dengan hipotesis. X-nya itu 14,556 kan, dikurang dengan hipotesis. Hipotesisnya berapa? Yaitu 20. Lalu dibagi dengan simpangan baku. Simpangan baku yaitu 7,179. Lalu dibagi lagi dengan SQRT, N-nya berapa? 45. Nanti hasilnya yang didapat yaitu min 5,0873999865. Jadi kesimpulannya, karena nilai T hitung lebih kecil dari T kritis, ini T hitung, ini T kritis, maka H0-nya ditolak. Artinya efektivitas pelatihan masih rendah karena skor akhir peserta berada di bawah standar yang diharapkan, yaitu nilai standarnya 20. Dan yang terakhir, kita mencari ANOVA. Ada 3 cara. Cara pertama, kita mencari semua jumlah data dari data A, data B, data C, yaitu menggunakan rumus count, menggraf semua nilai A, count
nilai B dan kon nilai C. Lalu, nanti kita menjumlahkan semua total data A, yaitu menggunakan rumus sum. Lalu, jumlah yang tadi kita pangkat duakan, sehingga mendapatkan 429025. Lalu, cara yang kedua yaitu kita mempangkat duakan semua nilai yang tadi. Seperti 16, pangkat 2-nya yaitu 256, pangkat 222 itu 484. Maka setelah itu, kita mengcount semua nilainya. Nanti nilai A dapat 20765, B 5015, C 3705. Lalu semua nilai ini ditotalkan sehingga mendapatkan 11485. Setelah mendapatkan hasil ini, hasilnya kita pangkat 2 lagi, yaitu 1319052225 hasilnya. Lalu cara ketiga yaitu kita setelah mendapatkan data ini, kita pangkat duakan. Nanti nilai A dapat 37249, nilai B 64009, C 43681. Nilai ini dibagi dengan N. N-nya berapa? Yaitu 15. Seperti 37249 dibagi 15, nanti hasilnya 2483,267. Begitupun nilai B dan nilai C. Setelah mendapatkan nilai ini, kita sum semuanya. Sumnya di drag dari sini sampai sini. Terus nanti jumlah totalnya yang didapatkan yaitu 9662,600. Nah, setelah kita mencari dengan 3 langkah sebelumnya, kita mencari besaran ANOVA-nya. Di mana kita mencari nilai A, yaitu nilai A-nya berasal dari 429025 dibagi dengan 45. Sedangkan nilai B kita dapat dari hasil ini. Lalu nilai C kita dapat dari hasil ini. Nah, setelah mendapatkan seluruh besaran ANOVA, kita mencari JKT, JKP, dan JKG-nya. Berapa JKT-nya? Yaitu B dikurang A, maka hasilnya yaitu 1951,11. Untuk mencari nilai JKP-nya yaitu C dikurang A, maka hasilnya 128,71. Lalu nilai JKG-nya yaitu kita dapat dari JKT dikurang dengan JKP, nanti hasilnya 1822. Nah, untuk tabel ANOVA-nya, perlakuannya yaitu nilai dari JKP. Untuk alatnya yaitu nilai dari JKG, dan nilai totalnya yaitu dari JKT. Dimana bisa mendapatkan cara mendapatkan rataan kuadrat yaitu 128 dibagi dengan 2, maka hasilnya yaitu 64,356. Sedangkan hasil ini kita dapatkan dari 1822 dibagi dengan 42, maka hasilnya 43,390. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita bagi yaitu 64,356 dibagi dengan 43,390. Nanti hasilnya 1,4832. Nah, yang kita ketahui kan tadi tingkat signifikansinya itu 0,05. Untuk menghitung f-tabel yaitu dengan rumus f.inf.rt. Tingkat signifikansinya kan tadi 0,05. Lalu titik koma 2, titik koma 42. Maka hasil yang didapat yaitu 3,220. Kesimpulannya yaitu karena f hitung lebih kecil dari f-tabel, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak A0. Hal ini didukung juga oleh nilai P value sebesar 0,239 yang lebih besar dari nilai A yaitu 0,05. Sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata skor yang signifikan antar ketiga kelompok. Nah, kesimpulannya, berdasarkan nilai statistik yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama. Pertama, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketiga kelompok pelatihan memiliki sebarang skor yang berbeda, dengan nilai rata-rata yang bervariasi, namun masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil uji tes satu sampel menunjukkan bahwa rata-rata skor keseluruhan peserta secara signifikan berkurang dari 20, yang dibuktikan dengan T hitung lebih kecil dari T kritis
dan p-value lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelatihan secara umum masih rendah. Yang terakhir, yaitu melalui uji ANOVA satu arah, diperoleh F hitung sebesar 1,48 yang lebih kecil dari F tabel yang sebesar 3,22, serta p-value sebesar 0,239. Dan dengan demikian, tidak terdapat perbedaan rata-rata skor yang signifikan antara ketiga kelompok pelatihan pada taraf signifikansi 5%. Artinya, ketiga jenis pelatihan tersebut memberikan hasil yang relatif secara setara terhadap pencapaian peserta. Wah, gak terasa nih udah di ujung presentasi. Apabila terjadi kesalahan kata dan tindakan, aku mohon maaf. Sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.